kunjungan saya ke Bandung dan acara saya dengan guru-guru kepala sekolah di Bandung, di Lembang, yang sangat menyenangkan. Maka saya gembira bisa sedikit banyak punya waktu 1 jam untuk berinteraksi dengan Bapak Ibu semua. Alangkah baiknya kalau ketemu offline ya, tetapi saya kira dalam waktu sejam pun online mungkin ada banyak hal yang bisa kita timba bersama-sama. Saya adalah memberitahu bagaimana kita itu di tengah situasi yang selama kurang lebih 2 tahun itu kita punya momen baru untuk menyatukan hati dan budi. Bukan karisma yang lain-lain, tetapi karisma sebagai pendidik yang memang mungkin sudah saatnya harus kita bangun lagi, harus kita segarkan lagi, karena keadaan yang bertubi-tubi yang berat yang 2 tahun ini mendera kita, mungkin masih akan mendera kita dalam masa-masa yang kemudian, tetapi kita sudah punya modal, dan modal utama kita itu sebetulnya karisma dan spiritualitas itu seperti mesin gitu ya, untuk sebuah mobil gitu. Pengemudinya, kepala sekolahnya, ketua yayasannya, itu sehebat apapun, kalau mobil itu tidak punya mesin, kita bukan onderdil, kita mesin gitu ya. Kita itu yang bergerak gitu, bukan onderdil yang digerakkan oleh mesin. Di dalam kerangka yayasan kita semua adalah mesin itu. Nah, kalau sopir itu piawai, kalau jalan itu bahkan datar, tetapi mesin tidak jalan, kita tidak jalan. Apalagi kalau jalannya naik, tidak hanya tidak jalan, tapi mundur. Ketika tantangan pendidikan menjadi makin kompleks, tetapi kita jalan di tempat sebagai manusia yang diutus ke dunia itu. Jalannya naik kan, ibarat mobil, kita nggak bertenaga, mungkin remnya juga sudah nggak berfungsi, ya kita bisa mundur gitu. Seperti yang dikatakan sering kali diulang-ulang, Nokia itu mereka bilang, manajernya ketika bangkrut itu kan CEO-nya bilang, we did nothing wrong, but somehow we lost. Kita tidak melakukan kesalahan apapun gitu ya, tetapi kita tetap kalah. Karena apa? Tidak melakukan sesuatu yang tepat pada saatnya. Kalau kita itu semangatnya, itu lama-lama meskipun masih ada semangat kecil-kecil, kita bisa ditinggalkan oleh kenyataan itu yang sangat dinamis gitu ya, menjadi tidak relevan. Nah, maka semoga sesi singkat ini membuka kembali ruang-ruang batin kita untuk menghayati profesi kita yang sejati sebagai pendidik gitu. Maka dengan introduksi seperti itu, saya akan berbagi screen. Bahannya sudah Bapak Ibu terima, maka beberapa slide akan saya lewati karena waktunya sangat terbatas. Nah, inilah yang akan menjadi tema kita, membangun kembali karisma dan spiritualitas sebagai pendidik. Karena ini ranah modal dasar yang sungguh kita butuhkan sebelum yang lain-lain. Hari-hari ini kami di universitas, tapi juga kalau mungkin SMA, SMP, SD, TK mungkin malah sudah lebih maju, sudah masuk lagi PTM ya. Kami belum, baru minggu depan, dan itu banyak didiskusikan soal yang teknis, tetapi yang teknis itu nanti itu sarana. Yang paling dasar dulu adalah soal karisma ini. Maka kita lihat apa yang bisa kita sadari. Yang pertama, sekedar pesan simple dari saya adalah bangunlah, ini hari yang baru. Jangan kita tidak bangun pertama, atau bangun tetapi tidak merasa bahwa ini hari yang baru. Kebaruannya itu tidak dirasakan. Untuk membangun kembali karisma kita sebagai pendidik, saya kira kita perlu sadar bahwa ini momen yang baru. Ini kesempatan yang baru. Bukan hanya hari, waktu 24 jam, minggu 24 kali 7, bulan,
sekian hari, tahun, bukan persoalan waktu yang bergulirnya detik demi detik itu namanya kronos, waktu yang berjalan begitu saja. Tapi yang kita maksud adalah kairos. Kairos itu waktu yang ada kualitasnya, waktu yang memanggil kita, waktu yang menuntut kita untuk berbuat. Kalau kita tidak berbuat, kita miss, gitu ya. Kita tidak bisa menangkap makna dari periode atau waktu yang baru ini. Maka dalam dunia pendidikan, dalam panggilan kita, sadarilah dulu bahwa hari-hari ke depan, hari-hari ini adalah hari yang baru. Ada banyak kesempatan, ada banyak tantangan, tetapi sungguh mengasihkan karena kita diutus ke situ, bukan hanya pekerja, tetapi utusan, bukan hanya pekerja kebun anggur, tapi utusan yang pemilik kebun anggur, Tuhan sendiri, untuk karyanya itu, kita diutus, digabungkan dalam karyanya itu. Maka setelah pandemi ini ya, ada beberapa hal sudah menjadi normal. Ini beberapa saat yang lalu saya ambil dari internet saja, di mall, di mana-mana. Tetapi sekarang direm lagi, karena apa? Karena kasus-kasus naik, tapi nanti akan turun lagi. Pasti Omikron itu naik pesat, tetapi nanti juga turun di banyak negara seperti itu. Bahkan banyak negara lain, saya punya kenalan Romo yang studi di Italia itu warga komunitas sana sudah pada kena gitu ya, tetapi tetap hidup berjalan terus karena mereka mengatakan ini sesuatu yang sudah baru. Kita mau berdamai dengan COVID, lalu kita tidak takut, kita melakukan kegiatan gitu ya, dengan semangat baru, tidak takut tetapi tetap menjaga gitu ya, tidak panik. Dalam dunia pendidikan, entah itu PTM, entah itu hibrid, entah luring, daring lagi, itu sarananya nanti. Tetapi sadarilah bahwa kita sudah harus punya semangat baru gitu, harus punya karisma yang lebih membara. Dan Yesus itu memulai karyanya itu dengan itu, karena itu modal dasar. Yakinkan dulu orang, aku membawa kebaruan loh. Waktunya itu telah genap sekarang, kairosnya sudah datang. Kerajaan Allah itu sudah dekat. Sudah dekat itu sudah mau terlaksana gitu ya. Maka dibutuhkan sikap yang baru, yaitu bertobat dan percaya. Nah, artinya untuk kita ya, kerajaan Allah, kesempatan melayani dalam dunia pendidikan ini sudah dekat atau menjadi lebih dekat lagi, menjadi lebih bermakna untuk kita. Lalu tanggapannya ya bangun gitu ya. Jangan tidur. Karena ini momen yang luar biasa. Kalau belum luar biasa, itu fungsinya retret ini untuk melihat ya celah-celah perutusan, celah-celah pewartaan kerajaan Allah, celah-celah perkembangan pertumbuhan pribadi selama ke depan ini, atau sebelumnya juga pertumbuhan pribadi kita seperti apa. Nah, ini momen yang ditunggu-tunggu. Pandemi akan berakhir, entah secara objektif berakhir, atau kita punya sikap lain dalam dunia pendidikan untuk menghadapi gejolak ini dengan cara yang baru. Maka bertobat itu artinya bukan menyesali apa yang kurang di masa lalu saja, tetapi memeluk cara berpikir baru. Dan retret ini selalu menjadi kesempatan yang istimewa bagi kita untuk menata diri, memeluk cara berpikir yang baru. Nanti kita lihat kebaruannya di mana ya, pembaruan semangatnya di mana. Lawannya sekali lagi tidur tidak sadar, tidak bertenaga, mager gitu-gitu dalam bahasa sekarang. Nah, maka marilah kita bangun, kita hadapi tantangan baru ini, entah bagaimana situasi nyatanya nanti. Terkait pandemi maupun terkait hidup personal kita, mungkin keluarga kita sedang ada masalah, mungkin keluarga kita sedang ada yang sakit, atau ada yang sedang membutuhkan bantuan, atau secara finansial sedang ada persoalan, banyak hal, ya. Dan itu adalah tantangan dan juga kesempatan untuk bertumbuh. Nah, sudah sering kita membahas pandemi dan pendidikan, maka saya tidak akan mengulang semua itu. Disrupsi pandemi terhadap pendidikan, tetapi 1-2 hal saja yang relevan untuk membangun semangat ini. Yang pertama adalah, selama pandemi ini kita disadarkan bahwa pendidikan itu terhubungkan lagi dengan parenting, dengan tugas menjadi orang tua.
dengan keluarga dan rumah. Sekolah itu tidak terpisah dari keluarga dan masyarakat. Kalau dulu orang tua, apalagi orang tua Katolik gitu ya, bahkan non Katolik juga percaya pada institusi pendidikan Katolik, yayasannya Suster, Romo, Bruder gitu ya. Terus orang tua seperti dalam bahasa Jawa itu pasrah bongkoan. Jadi kayak outsourcing gitu, memasrahkan ya udah Suster, Bapak Ibu, ini anak saya silahkan dididik gitu ya. Seakan-akan tugas orang tua adalah memasrahkan. Nah, mereka seakan-akan punya tugas yang terpisah gitu ya. Nah, itu tidak bisa lagi. Selama pandemi itu kita ditegur oleh situasi bahwa pendidikan yang sejati itu pendidikan yang integral, kerjasama antara rumah dan sekolah, tidak bisa terpisah gitu. Apa yang ada di sekolah terhubungkan dengan yang di keluarga, yang di keluarga juga terhubungkan dengan yang di sekolah, apapun nanti itu artinya gitu ya, detailnya gitu. Nah, maka kerjasama, kolaborasi, semangat untuk dengan rendah hati berkolaborasi, dengan rendah hati memilih cara-cara yang melibatkan semua, tidak berusaha sendirian saja, berkomunikasi dan sebagainya dengan orang tua itu menjadi sangat penting. Kemudian kita juga ditegur oleh pandemi ini, yaitu bahwa pendidikan adalah pengalaman total personal. Itu rumusan saya. Bisa dirumuskan dengan cara yang lain. Maksudnya adalah pendidikan itu bukan hanya bagian tertentu dalam hidup gitu ya, yang bisa istilahnya itu dikompartementalisasi, dikotak-kotakkan. Pagi saya sekolah, kemudian sore saya istirahat atau malam gitu, lalu nanti pagi sekolah lagi. Enggak, untuk anak-anak pun enggak. Stres karena sekolah ini itu terbawa sampai tidur gitu ya, terbawa pada kesejahteraan mental mereka. Maka kalau proses yang di sekolah itu tidak disadari sebagai bagian dari kehidupan yang total, yang integral, itu bisa banyak orang menjadi korban. Gurunya juga nggak bahagia, merasa terbebani, muridnya juga merasa terlalu banyak tugas dan tidak meaningful gitu ya. Orang tua apalagi mengeluh terus sudah membayar tetapi menggantikan peran guru. Mereka merasa kadang-kadang menggantikan loh. Nah itu kan masih paradigma yang keliru, cara pandang yang keliru. Maka sering menuntut sekolah untuk menurunkan biaya atau apa, karena mereka merasa saya menggantikan tugas guru kok, padahal saya sudah membayar. Nah, ini tanda bahwa kita belum memahami pendidikan sebagai keterkaitan antara keluarga dan sekolah itu, dan juga dengan gereja nanti. Ya, tapi YPI itu bagian dari gereja, sudah menjadi bagian dari gereja ya. Maka mungkin perlu disadari, dan ini tugas mulia kita sebagai pendidik, bahwa pendidikan itu berhubungan dengan pertumbuhan pribadi, perjalanan jiwa, kita semua, pendidik dan yang dididik dan orang tua, stakeholders istilahnya, tetapi terutama orang tua itu yang punya kepentingan itu. Dengan segala dinamikanya, tidak boleh pendidikan diciutkan lagi, disempitkan lagi pada soal mencari ijazah, mencari skill, dan apalagi hanya soal transfer pengetahuan dan skill gitu ya, nggak bisa. Kompetensi itu tetap harus dikejar, tetapi kompetensi yang tanpa karakter, yang tanpa pemaknaan, tanpa dasar pribadi yang kuat, itu akan menjadi apa? Sekarang orang yang paling skillful dalam dunia apapun, itu terancam kok pekerjaannya, belum tentu aman gitu ya. Pilot yang paling canggih bisa menerbangkan jumbo jet itu, Boeing 777 atau Airbus berapa itu, yang double decker itu, yang jurusan jauh itu kan terancam pekerjaannya. Dia skillful, ijazahnya tinggi, pengalamannya banyak, tetapi lapangan kerja itu terombang-ambing gitu ya. Lalu kebutuhan kemampuan apa yang harus dimiliki oleh orang seperti ini? Bukan hanya kemampuan mengendalikan pesawat yang canggih, tetapi menavigasi hidup itu sendiri, makna hidup itu sendiri. Karena kita tahu selama pandemi ini tidak ada sesuatu pun yang aman. Banyak pemerintahan juga jatuh selama pandemi ini. Boris Johnson, Prime Minister dari Inggris itu mau mengundurkan diri, sebetulnya dituntut mengundurkan diri karena dia berpesta selama lockdown yang dia tetapkan sendiri itu.
dia toh nggak bisa menahan diri untuk tidak berpesta di tengah situasi lockdown itu. Itu kepemimpinan aja nggak aman gitu ya, bisa diprotes. Juga apalagi nyawa gitu ya, sudah berapa banyak orang, 5 juta lebih orang meninggal karena COVID di seluruh dunia sampai hari ini gitu ya. Tidak ada yang aman. Maka pendidikan tidak memberi rasa aman dari segi yang teknis, tetapi bagaimana memberi pendampingan pada pertumbuhan jiwa itu gitu ya. Mereka yang harus aktif, orang tua dan anak-anak ini, dan kita harus punya kemampuan juga di situ. Kita tidak menggantikan perjuangan mereka gitu ya. Maka perjalanan jiwa termasuk segala kegagalan, despair, keputusasaan itu perlu kita masukkan di dalam interaksi kita, pembelajaran kita, dan termasuk tugas kita sebagai pendidik gitu. Maka pertanyaannya adalah bagaimana kualitas kita sebagai pendidik selama pandemi ini? Apakah kita bertumbuh atau masih merasa dominannya itu capek, lelah, kapan ini berakhir, kapan menjadi normal gitu tuh, bosan atau rutin saja gitu ya, atau takut mungkin juga ada itu, atau merasa tersaingi oleh teknologi, merasa gaptek gitu ya. Kalau yang guru atau dosen yang sepuh itu ingin lebih cepat pensiun karena sudah pusing memikirkan ini. Yang online itu belum bisa dinikmati, sudah membosankan lagi, sekarang mau hybrid, belajar metode baru lagi, memperhatikan berapa layar. Ada dosen mengeluh ketika kami pelatihan itu ya, layarnya ada 3 laptop, kemudian kanan kiri viewer gitu, yang kanan itu memperlihatkan semua peserta yang online, yang kiri nanti untuk presentasi mahasiswa yang hadir gitu ya, online maupun offline gitu. Nah, dosen ini mengeluh kan, bagaimana saya bisa membagi perhatian saya ke 4 layar itu, laptop kanan kiri dan mahasiswa yang ada di depan saya gitu ya. Itu pusing. Nah, apakah masih moodnya itu kayak begitu, pusing, bingung, tersaingi oleh teknologi, atau ada lain ini yang lebih kreatif, yang lebih bersemangat gitu ya, entah detailnya seperti apa. Nah, salah satu tantangan besar untuk pendidikan sebelumnya, tetapi juga selama nanti pandemi ini, adalah soal yang disebut depersonalisasi. Profesi, tidak hanya pendidik, tetapi imam, dokter, perawat, dan juga ahli hukum itu sedang digerus identitasnya oleh gejala itu tadi, depersonalisasi. Profesinya itu menjadi profesi kayak pabrik, memproduksi jasa, memproduksi barang. Bukan bertemu manusia, bukan menyembuhkan, membimbing, melindungi manusia yang rapuh, tetapi memproduksi sesuatu, dan ukurannya itu produktivitas gitu ya. Pemimpinnya menjadi manajer, lebih daripada leader, lebih daripada formator, lebih daripada pembina, tetapi pendidik, tetapi menjadi manajer. Apakah di kelas online ini kita menjadi manajer saja dari pembelajaran, atau menjadi sungguh-sungguh teacher, menjadi pendidik ya? Itu kan kita struggling ya, kalau boleh terus terang gitu ya. Kita buka laptop atau desktop, itu banyak mahasiswa, kalau saya atau siswa di tingkat SMA, saya nggak tahu kalau TK, SD gitu, mungkin mereka malah lebih disiplin ya, tidak menutup kameranya kalau ada perjumpaan online gitu, dan sebagainya. Nah, ada unsur kok kehilangan sentuhan manusia ya, kok saya nggak ketemu manusia ya, saya hanya menjalankan tugas rutin, seperti pokoknya bahannya tersampaikan gitu ya. Nah, lalu pendidik menjadi semacam pekerjaan yang produktif saja, tetapi tidak formatif gitu ya. Formatif itu artinya apa? Membentuk, membina, membimbing. Bukan memproduksi lulusan, tetapi membimbing manusia. Nah, menurut saya profesi yang 4 itu bisa ditambah orang tua. Kita juga menjadi orang tua sebagai pendidik ini. Sebaliknya orang tua pun harus menjadi pendidik hari-hari ini ya. Tapi intinya kita semua harus disadarkan bahwa ini profesi kita terancam loh. Ada krisis. Ahli hukum juga tarifnya makin tinggi, makin elit, makin susah ditemui oleh orang-orang yang tidak punya duit, makin berorientasi pada uang,
dokter juga dituntut oleh perusahaan kesehatan dan farmasi dan sebagainya. Perjumpaan dengan pasien itu menjadi kurang berkualitas. Pendidik juga kalah dengan katakanlah artificial intelligence ini, seperti anak ini di TK mana ini, di Jepang atau di mana, pokoknya wajah-wajah Asia Timur gitu. Itu kan kelas ya, dan dia berinteraksi lama-lama dengan robot dan artificial intelligence gitu. Masih ada yang membimbing nih gurunya, tapi mungkin lama-lama tidak, who knows gitu. Tapi ini real. Nah, tetapi kita akan mempertahankan profesi sejati, yaitu perjumpaan antara manusia dengan manusia lain, bukan manusia yang memproduksi jasa, supaya tetap personal. Ini anak ini juga berinteraksi dengan robot. Mungkin tidak di sekolah ini, settingnya kayak di mana, tapi dia kayak pulang sekolah atau apa itu, pakai ransel gitu ya, anak kecil. Nah, kita itu merasa kadang-kadang banyak profesi, 4 profesi pertama itu. Sekarang ini kita melihat bahwa profesi itu bisa macam-macam ya, bankir, pengusaha, arsitek, insinyur itu profesi. Tetapi dulu mereka itu bukan profesi, karena mereka memproduksi barang, bukan berhubungan langsung dengan manusianya. Mereka berjasa untuk manusia tentu, membuat alat-alat teknologi dan sebagainya, tapi tidak langsung. Mereka tidak memproduksi, tidak bertemu dengan manusia langsung, tidak berurusan dengan urusan manusia yang langsung. Tetapi dengan kebutuhan manusia yang lebih teknis gitu ya. Nah, maka para pelayan ini, profesi yang pertama ini 4 tambah 1, 5 orang tua itu sering merasa krisis juga ya. Saya ketemu kapan hari itu dengan rekan saya yang sudah punya anak remaja gitu ya, di sekolah internasional gitu, itu krisis iman. Komuni pertama, tapi dia mengatakan saya itu agnostik, Mami. Kenapa harus komuni pertama? Orang tuanya bingung ngajak ketemu saya gitu ya. Nah, kemudian kami ngobrol-ngobrol sampai dini hari itu, mengasihkan bicara dengan anak yang suka sains, kemudian meragukan Tuhan ini. Lalu kami diskusi macam-macam mengenai sains, mengenai agama, mengenai hidup, mengenai keluarga. Terus kesimpulan Bapak Ibu ini mengatakan, Romo, jadi orang tua itu nggak ada textbooknya ya, nggak ada resepnya gitu yang bisa diterapkan langsung. Kita ini coba trial and error gitu ya. Tapi ini sungguh luar biasa, tidak mudah gitu ya. Nah, orang tua itu mendapatkan tantangan besar, anaknya itu ketika tumbuh itu ada banyak pengaruh dari yang lain-lain. Profesi lain juga, romo-romo juga kadang-kadang krisis identitas gitu ya, kalau disaingi oleh para coach, motivator itu, yang bisa menggabungkan psikologi, juga spiritualitas populer, kemudian juga media gitu ya, media savvy mereka ini. Mereka itu pintar menjual diri di media gitu ya. Mary Riana, dulu ada Mario Teguh dan sebagainya itu kan juga ada profesi pendidik, ada profesi rohaniwan, ada profesi apalagi pembimbing rohani gitu ya, dan yang lain-lain mungkin agak merasa tersaingi gitu ya. Profesi yang awal ini ada keluarga artis hari-hari ini yang tidak pede karena dia wajahnya biasa-biasa saja, tetapi karena media itu dia naik gitu ya popularitasnya, dia pergi ke coach, bukan ke ustadznya atau guru spiritual yang tradisional, tetapi ke coach. Lalu operasi apa gitu, 80 juta, dia lebih pede, tetapi dari dalam dia dibuat pede oleh bimbingan coach ini, trainer, bukan guru spiritual yang dulu, bukan pendidik, bukan guru. Dia tidak datang lagi ke gurunya yang dulu gitu ya, tetapi atau dosennya, tetapi ke coach ini. Ini kan saingan-saingan dalam pengertian tertentu, bukan negatif, tetapi ada krisis seperti itu. Ya, dokter juga ada halodoc dan sebagainya, telemedicine yang menggantikan peran mereka. Nah, ini di dunia kedokteran juga ada artificial intelligence dan sebagainya. Ini sebelum pandemi. Selama pandemi lebih lagi karena perjumpaan dibatasi kan. Nah, di dunia pendidikan mungkin seperti ini. Gurunya juga capek, kalau ini mahasiswa ya mahasiswa capek, tidur, maunya ya merekam bahan, nanti di-review kalau mau ujian, tapi itu nggak akan pernah terjadi. Sudah terlalu capek melihat video, mendengarkan itu. Nggak akan ada tenaga rohani untuk memberi perhatian pada
bahan-bahan yang terlalu banyak menumpuk itu. Kalau pada saat itu terjadi tidak fresh, tidak alert gitu. Itu yang terjadi. Nah, ini saya skip aja relasinya seperti itu. Saya kira tujuan profesi sejati itu yang akan kita kembalikan dalam retret ini. Kita mesti menyadari bahwa menjadi pendidik itu tidak menghasilkan hal-hal eksternal, tapi hal-hal yang dasariah langsung kepada manusia sebagai pribadi. Bukan manusia sebagai konsumen yang butuh barang ini atau barang itu. Entah itu barangnya namanya ijazah atau ilmu, bukan. Tapi manusia sebagai manusia. Nah, Pater Triarkara mengatakan itu sebagai memanusiakan manusia muda. Itu pendidikan. Memanusiakan loh. Tidak memberi jasa, tidak memberi barang, entah barangnya itu ilmu atau ijazah atau skill pada anak-anak itu. Nah, selama pandemi yang kayak begini ini justru diingatkan gitu ya, lagi dan lagi gitu ya, agar mereka utuh sebagai subjek. Nah, maka ini profesi kita, hal yang sangat pribadi yang kita sentuh, itu indah gitu ya, Bapak Ibu tahu, para suster tahu sekali dari pengalaman bertahun-tahun, mungkin hari ini ada yang merayakan 25 atau tahun ini 25 tahun menjadi guru. Kalau di Sanata Dharma dapat cincin tuh, lumayan. Saya nggak tahu di YPI gimana selebrasinya, pasti ada. Itu jasanya besar gitu, pengalamannya banyak. Retret ini kesempatan untuk menimba itu lagi menjadi roh baru dalam situasi baru gitu ya. Yang masih baru juga sudah punya pengalaman dan punya perspektif ke depan yang mungkin lebih antusias juga gitu ya, menatap ke depan gitu. Ini soal pemanaan hidup, soal hubungan hidup dan mati sebetulnya. Mati bukan karena penyakit fisik, tetapi penyakit mental itu bisa membunuh orang juga secara lebih cepat kadang-kadang ya. Nah, itu maka tanggung jawab kita besar. Nah, sekarang kita itu keadaannya seperti apa? Itu semua tantangan tadi. Sekarang kalau kita bertanya pada diri sendiri, keadaan kita seperti apa? Jangan-jangan kita itu seperti Matius, pemungut cukai itu. Pekerjaannya oke, jadi guru itu kan lumayan oke ya. Kalau di YPI, saya tidak tahu keadaan pas pandemi, kayaknya juga tidak ada pengurangan gaji atau apa gitu ya. Jadi oke gitu, ada sertifikasi, secara sosial dipandang juga sebagai profesi yang mulia. Maka sebetulnya ini pekerjaan yang sangat-sangat baik. Seperti Matius pemungut cukai juga punya pekerjaannya. Waktu itu dia dianggap koruptor sih, kita tidak. Tetapi dia waktu itu juga mencari-cari pokoknya ya. Uangnya pasti banyak, karena dia kepala pemungut cukai. Tetapi itu belum menjadi profesi, dia mencari profesi. Dia tidak mencari pekerjaan. Karena dia sudah punya pekerjaan yang baik, penghasilan yang baik, hidup yang baik. Tetapi sininya itu, hatinya itu masih mencari sesuatu yang mungkin lebih memenuhi dambaan jiwanya. Belum ketemu pribadi dia itu masih ketemu duit aja. Atau ketemu orang sebagai pembayar pajak, sebagai wajib pajak, dan bukan sebagai pribadi yang bersentuhan dengan pribadi lain dia itu. Tidak ketemu gitu, dalam level pribadi itu. Dan dia tidak puas. Tetapi dia belum tahu ini gimana ya. Sampai Yesus datang dan dia terpesona. Ini yang aku cari, ketemu pribadi ini. Dan kemudian dia menjadi penjala manusia, ketemu banyak pribadi lain, dan tidak menagih pajak. Dia memberi sukacita. Pekerjaannya menjala manusia dan tidak menagih pajak lagi, gitu ya. Tidak menjadi wakil, representasi dari rezim penjajah, tetapi representasi dari wakil utusan dari kerajaan Allah. Dan itu fulfilling bagi dia. Itu memenuhi, ya. Nah, lalu mungkin bukan panggilan kita, tetapi mungkin dalam perjalanan waktu ya kita itu hidupnya bisa mengalir begitu saja, gitu-gitu aja gitu ya, sering tanpa makna, tanpa kedalaman, tanpa kesadaran, tanpa karisma dan spiritualitas dalam bahasa sesi kita pagi ini ya, atau terlalu sibuk, bebannya berat selama pandemi ini, menjadi guru itu sudah sulit, mengajar online, banyak kelas, diprotes guru, tidak dipercaya, kadang-kadang salah gitu ya dalam mengaplikasikan teknologi dan sebagainya, tanpa penjiwaan.
Nah, maka dalam keadaan seperti itu kita bisa kehilangan rahmat gitu ya. Rahmat Allah itu banyak tetapi lolos dari perhatian kita. Kalau Matius, pemungut cukai, dan terutama Petrus, Andreas, dan sebagainya, dipanggil menjadi penjala manusia. Jala mereka itu koyak. Jala kita kan juga menjala manusia kan, itu arti profesi tadi. Bukan memproduksi sesuatu, menjala ikan lalu dijual, bukan. Kita ini menjala manusia, artinya memeluk manusia-manusia muda untuk kita bantu bertumbuh gitu ya, di dalam jala dan kapal kita itu gitu ya. Dalam kesatuan dengan keluarga dan gereja gitu. Nah, tetapi kalau jala kita koyak, ya mereka datang ke kita, tetapi mereka tidak berada bersama kita. Karena kita tidak ketemu hatinya, kita perhatiannya di tempat lain. Yesus mengatakan, di mana hartamu, di situ hatimu. Apakah hati kita ada di pendidikan, di keluarga, dan di anak-anak itu, atau ada ketakutan-ketakutan dan hal yang lain gitu ya. Tidak ada hasrat, tidak ada juga akhirnya kegembiraan, jadi kering. Itu bisa persoalan kita. Ini video singkat mengenai profesi-profesi yang cenderung membuat orang stres gitu ya. Arsitek, kemudian wartawan, real estate agent, kemudian dokter IGD, petugas IGD, dan sebagainya. Singkatnya, mereka ini adalah profesi-profesi sekarang, pekerjaan yang membuat hidup mereka merana gitu ya, di Amerika. Tidak ada profesi guru di situ, pendidik. Pendidik itu bukan termasuk profesi yang rentan stres. Ya, itu harus disyukuri. Nah, kita kalau tidak stres itu punya potensi mengembangkan, bertumbuh secara spiritual dan dengan karisma atau tidak? Itu pertanyaan dari saya. Maka contoh Matius itu bisa kita pakai. Apakah kerja kita seperti Matius yang belum punya roh itu sebagai orang yang diutus menjala manusia dengan profesi itu, murid, atau sudah gitu ya? Ini perjumpaan Matius dan Yesus ya. Wajahnya terkesima, wow gitu ya. Nah, apa yang membuat kita terkesima ketika melihat profesi kita? Murid-murid kita berpuluh-puluh tahun, kemudian rekan-rekan guru, kita sendiri pertumbuhannya, akhirnya juga Tuhan yang mengutus kita gitu ya. Kalau kita nanti ada meditasi, latihan di bahan itu ada. Kalau mau mati gitu ya, seandainya besok saya mati dan saya mati menjadi sebagai guru gitu ya, pendidik, itu apakah saya puas gitu, bersyukur, atau saya masih menyesal, loh kok saya mati sebagai guru sih, atau menjadi guru tapi belum sungguh-sungguh guru, ini saya masih belum saatnya mati nih, masih butuh kesempatan gitu, atau sudah sampai pada wow itu pengalaman, wah ini saya diutus dan saya punya perjuangan tapi hidup saya penuh makna, seperti akhirnya pengalaman Matius itu ya. Nah, jangan-jangan kita dipenjara oleh kebiasaan itu, hidup berjalan sendiri terus, ke kelas atau buka laptop sekarang atau gadget untuk mengajar dan sebagainya, atau kita sudah lebih kreatif daripada itu. Nah, maka cara untuk membangun karisma dan spiritualitas itu ada banyak cara tentu saja, tetapi yang saya tawarkan adalah melihat ke dalam, mengetahui hasrat kita yang terdalam itu apa selama retret ini ya. Deepest desire kita, hasrat terdalam kita itu apa ya? Dan itu berbeda dengan keinginan. Terus terang kan, sebagai guru, sebagai pendidik, saya gitu ya, ingin ya. Rumput tetangga itu lebih, mungkin profesi tetangga itu lebih oke gitu. Saya itu selalu pengen jadi salah satu profesi yang menarik untuk saya itu menjadi wartawan gitu ya, kemana-mana gitu, kayak nggak harus pakai baju resmi atau acara-acara resmi gitu, tapi mengejar sesuatu, berita dan sebagainya yang ada adventurernya gitu ya. Tapi setelah saya ngomong sama wartawan, ternyata berat, dikejar deadline. Kalau masih junior itu tergantung pada editor, dan ini bisa sangat menekan gitu ya. Kamu harus mencari informasi mengenai itu, mengenai peristiwa ini, pejabat itu, padahal sulit sekali menemukan informasi itu gitu ya.
Sulit sekali menemui pejabat itu, ada dalam bahaya dan sebagainya, kalau itu perang dan sebagainya. Maka saya kadang-kadang, wah ini berarti hanya keinginan sesaat gitu. Seandainya saya ditempatkan di situ, apakah saya bahagia? Saya juga tidak yakin gitu ya. Nah ini anggaplah itu variasi, keinginan saja. Tapi deepest desire saya itu menjadi pendidik dan imam gitu, itu kayaknya sudah settle, sudah nggak bisa diubah. Itu kalau kita sedang tenang melihat gitu ya, dalam hari-hari saya ini, apakah saya bersyukur atas panggilan ini gitu ya. Bukan soal ingin kadang-kadang jadi ini, jadi itu, sementara gitu, sesaat gitu ya. Tetapi menjadi sungguh-sungguh pendidik gitu. Apakah itu hasrat kita yang paling dalam apa bukan? Kita tanya. Karena sekali lagi Yesus mengatakan, di mana hartamu, di situ hatimu. Kalau harta kita itu menjadi pendidik, ya hati kita ada di situ. Tapi kalau harta kita itu mencari uang, pasti kita tidak akan menjadi pendidik. Karena menjadi pendidik ini ya tidak miskin, tapi juga tidak akan jadi konglomerat biasanya. Kecuali Jack Ma. Jack Ma itu guru bahasa Inggris, tapi akhirnya menjadi konglomerat di sana ya, Cina sana, online commerce dan macam kayak Amazon-nya Amerika gitu ya. Tapi dia akhirnya mau jadi pendidik lagi. Gitu ya, setelah kaya raya pun cita-citanya akhirnya menjadi pendidik lagi. Jadi itu deepest desire. Kalau kita mau mati dan bersyukur sebagai pendidik, itu artinya itu keinginan kita yang paling dalam, bukan yang sesaat, yang uang. Nah, ini penting menanyai diri sendiri, hasratku yang paling dalam itu apa sih di tengah segala kesulitan itu? Karena Bartimeus ketika ketemu dengan Yesus, Bartimeus itu anak Timeus dalam bahasa ini ya, Ibrani, itu buta, pengemis, lahir buta, sejak kecil buta di pinggir jalan. Yesus lewat dan Yesus dia ingin sembuh Bartimeus itu. Dan ketika Yesus berhenti, Bartimeus itu ditanya oleh Yesus, apa yang kau minta daripadaku untuk aku perbuat bagimu? Aneh kan? Sudah tahu ini pengemis, miskin, buta pula. Yesus masih bertanya, apa sih yang kamu mau? Sudah tahu saya ini guru, 30 tahun jadi guru gitu, ketemu Yesus dalam doa masih bertanya, apa yang kamu mau gitu. Ini menyinggung nggak ya Yesus ini? Yesus ini sensitif apa enggak ini? Persis dia sangat sensitif. Karena dia ingin, namailah hasratmu yang paling dalam itu. Aku bisa memberi kamu rahmat macam-macam, tapi kalau kamu enggak, bahasa sekarang itu to own gitu ya, memilikinya, menjadi owner, menjadi pemilik dari apa yang diberikan Tuhan itu. Kalau kita tidak punya sikap itu ya menjadi guru ya oke, 30 tahun begitu saja, menjadi imam, menjadi suster, menjadi apapun, bahkan menjadi orang tua itu ya kayak flat gitu ya, tidak sungguh-sungguh nah ini yang aku mau, Tuhan memberi ini, aku terima dengan sepenuh hati, aku jalankan gitu ya. Maka Bartimeus tetap ditanya, apa yang kamu mau? Dia mengatakan, supaya aku sembuh Tuhan. Nah kalau sudah bisa mengatakan ini keinginanku yang paling dalam, ketika Yesus menyembuhkan itu tidak dianggap sesuatu yang bisa taken for granted, tetapi sesuatu yang diminta dan dikaruniakan oleh Tuhan, menjadi karunia dan tidak menjadi sekedar sesuatu yang diberikan, tapi menjadi karunia, gift, hadiah, dan saya mau itu. Anak kecil dulu saya masih keliru, kalau keponakan saya ulang tahun saya belikan buku, mereka kok wajahnya agak cemberut ya kalau saya beri buku itu. Tapi begitu saya beri mainan atau apa tergantung usianya, mereka sangat cerah gitu, apalagi diajak jajan McD gitu-gitu. Bagi saya ini penting buku ini, bagi mereka tidak menarik. Jadi untuk mereka ini bukan hadiah, untuk mereka buku ini ya sesuatu yang nggak bermakna. Ya, nah tugas kita adalah memaknai hadiah ini gitu ya dengan hasrat kita. Nah, ini contoh sedikit, Mary Poppins itu ada film dulu, udah agak lama dari Inggris. Nah, Returns, karena dia kembali lagi sebagai pembantu. Pembantu saja bisa jadi pendidik loh.
Sekarang ini ART itu de facto menjadi lebih pendidik daripada kadang-kadang ibu dari anak itu yang asli gitu ya. Karena mereka lebih lama bermain dengan anak ini gitu ya, menumbuhkan kegembiraan ketika bapak ibunya stres, seperti dalam film ini bapak ibunya stres karena mau kehilangan rumah, pembantu itu datang karena ini film imajinasi ya, dari langit gitu datang, dari badai gitu ya. Kemudian acara mandi aja untuk keluarga ini menjadi mengasihkan. Anak-anak biasanya malas mandi gitu ya. Tetapi di tangan Mary Poppins yang adalah ART ini, itu anak-anak suka mandi. Hal-hal yang rutin menjadi mengasihkan. Hal-hal yang rutin dalam hidup kita, bahkan hal-hal yang tampaknya kelabu, nestapa, kayak pandemi ini, di tangan guru yang adalah pendidik sungguh-sungguh, itu bisa mengasihkan. Bukan membunuh, tetapi menghidupkan. Gitu ya. Itu saya taruh di sini karena ini bisa menginspirasi kita sebagai pendidik, bukan dari guru lain, tapi dari seorang yang mungkin profesinya bukan pendidik resmi, tetapi de facto menjadi pendidik sejati. Ini orang-orang yang kalau sudah menemukan makna hidup itu wajahnya itu kelihatan kayak orang-orang ini. Ibu Teresa itu nggak perlu operasi plastik aja, sudah ada karisma itu, ada sukacita gitu, menghayati diri sebagai bukan pendidik, terutama kalau dia itu penolong gitu ya, jiwa-jiwa yang sudah diambang pintu maut tetapi tidak bermartabat, memberi itu, mungkin sekarang juga merambah ke pendidikan gitu ya, itu identitasnya dia, panggilannya dia itu, tidak jadi pemimpin, tidak jadi pemikir, tidak jadi akademisi, bukan, tapi itu, dan dia sudah menemukan itu ya. Gak ketemu Yesus katanya dalam doa 25 tahun pun dia tetap tahan karena memang panggilan itu disetiai gitu. Gandhi juga kan wajahnya seperti itu, rambutnya sedikit cenderung botak gitu, tetapi dan kurus kering karena dia suka puasa ya, tidak makan daging sama sekali. Nah, tetapi dia menjadi guru bangsa gitu ya, pembebas untuk mereka yang tertindas dan guru kemanusiaan gitu, dan dia menghayati itu. Ya kita tidak harus langsung seperti tokoh-tokoh itu, tetapi minimal kita lihat wajah kita ini kalau mau jujur sudah menemukan atau sedang capek atau apa ya selama awal retret ini bisa kita lihat gitu ya. Dan nanti sesudah retret wajah kita seperti apa, selfie gitu, lihat perkembangannya gitu ya. Paus Fransiskus pun begitu, itu tugas sangat berat untuk orang yang sangat tua, tetapi wajahnya menyembulkan sinar kebahagiaan dan sukacita karena dia sudah masuk ke dalam hasratnya yang paling dalam itu dan mengatakan ya gitu ya. Apapun tugasnya kan berat tiap hari ya. Saya sering membayangkan, jadi paus itu sudah tua, kalau ada acara diundang itu kan dia tidak bisa sembarangan karena kamera akan terus menyorot dia gitu ya. Apa cara dia senyum, cara dia sampai Paus Benediktus itu kan ketika dia diangkat jadi paus, diundang seorang tukang apa ya, model gitu yang bisa mengarahkan gerak-gerik dia. Cara senyumnya harus diatur karena kamu sekarang paus, sepatunya harus warna tertentu dari Gucci atau dari Prada itu yang warna merah itu, bajunya, kemudian cara jalan, cara menyapa orang itu ada koreografernya gitu ya. Berat kan berarti sehari-harinya itu nggak bisa santai gitu loh. Tetapi kalau orang sudah sampai ke sana, spiritualitasnya, karismanya, ya wajahnya tidak cemberut meskipun tugasnya super berat gitu, harus memberi jawaban yang jitu, menggerakkan orang, ketemu orang itu bisa capek, tetapi dia tidak gitu ya. Nelson Mandela juga di penjara berpuluh-puluh tahun, tetapi jiwanya itu merdeka karena dia sudah tahu deepest desire-nya, panggilannya sebagai juga pembebas bangsa kulit hitam di Afrika Selatan itu tua tetapi mempesona gitu ya. Desmond Tutu yang baru meninggal beberapa minggu yang lalu sama saja uskup Anglikan ini, peraih hadiah Nobel, temannya Nelson Mandela, itu juga menemukan panggilan sebagai pendidik rohani, pemimpin rohani gitu ya. Nah, semua ini ada unsur pendidiknya kalau kayak begini, mendidik bangsa bukan hanya mendidik di sekolah ya. Nah, Ibu Teresa lagi saya bandingkan sedikit dengan ya tokoh dari Malaysia itu, istri Perdana Menteri yang kena kasus itu, Najib Razak itu, operasi gitu ya, operasi plastik. Ya wajahnya menjadi halus, tetapi tidak punya karakter lagi menurut saya ya. Nah, dia masih mencari-cari, sebenarnya aku ini siapa gitu sampai tua. Apa yang membuat aku bahagia gitu ya, memoles sana, memoles sini. Kalau kita sebagai pendidik, apa yang membuat
aku sungguh bahagia gitu ya, deepest desire itu. Sekarang, ya mestinya profesi itu dengan segala pengalamannya gitu ya, dan terdapat kesempatan istimewa untuk masuk ke ranah itu gitu ya. Ini orangnya, operasi, dan sampai sekarang lalu menjadi tua tetapi menolak ketuaan dengan operasi, ya wajahnya menjadi lebih bukan apa-apa tetapi mungkin tidak otentik gitu ya. Ini wajah-wajah kita sedikit video. Orang-orang ini simple, tetapi ekspresi wajahnya mungkin wajah orang yang entah pasrah atau ngantuk seperti itu, atau menyembulkan sebuah harapan, optimisme dalam kegiatan sehari-hari. Mereka punya sukacita gitu ya, punya karisma. Ibu rumah tangga yang simple, rumahnya simple, orang tua yang menikmati rokok, perempuan yang sudah tidak memikirkan banyak hal lain yang muluk-muluk gitu ya. Kalau kita membayangkan seandainya ada kamera yang mengikuti kita setiap kali kita ada di kelas dan mengajar dalam aktivitas kita sehari-hari sebagai pendidik gitu ya. Terus kita lihat rekamannya itu, apakah kita melihat wajah yang orang yang sudah menemukan panggilan atau orang yang sedang capek atau bingung gitu ya. Itu kita sendiri yang bisa menyimpulkan. Tapi semoga video ini itu membuat kita berefleksi ya. Bayangkan saya itu di sorot kamera terus ketika saya berinteraksi dengan kehidupan, dengan murid, dengan sekolah, dengan yayasan, semua itu, dengan keluarga saya sendiri bahkan, lalu lihat dalam imajinasi kita ini, aku melihat pribadi semacam apa ya di sana. Ceria, ada kegembiraan, meskipun banyak perjuangan, menghadapi perjuangan dengan kualitas jiwa mendalam, atau orangnya terkesan tergesa-gesa ya di video itu. Ganti kegiatan demi kegiatan gitu, tanpa pemaknaan. Itu nanti silakan direnungkan sendiri. Nah, maka terakhir, slide terakhir mengenai cara mengenai hasrat yang tadi meditasi. Bayangkan kalau kita mau meninggal besok atau besoknya itu bisa dibaca sendiri, direnungkan. Yang ini juga beberapa pertanyaan boleh direnungkan ya. Apakah kita sungguh-sungguh sudah menghayati ini sebagai profesi sejati kita? Kita terima sebagai perutusan. Yakin bahwa ada banyak kesempatan untuk bertumbuh. Apa saja yang terlintas di benak kita ketika kita melihat itu ya. Hasrat kita, oh ternyata terhubungkan dengan menjadi pendidik. Atau belum terhubungkan. Lalu apa yang kita beli kalau kita punya banyak uang? Apakah kita hanya mau santai-santai di sebuah pulau terpencil di Raja Ampat, menikmati hidup, tidak berurusan lagi dengan pendidikan?
atau kita mau menggunakan itu untuk pendidikan, itu untuk mengukur sejauh mana hasrat kita yang terdalam itu. Ya liburan boleh, tapi setelah seminggu bosan juga. Ternyata ketemu anak didik, ketemu orang itu lebih mengasihkan daripada liburan sendiri, meskipun punya segalanya gitu ya. Lalu apa yang kita lakukan di luar jam kerja kita, apakah kita cenderung mau melarikan diri dari profesi ini atau mau memupuk semangat itu? Baik, mungkin demikian, masih ada sekitar 15 menit barangkali untuk berdialog ya. Silakan kalau ada yang mau menanggapi dengan sharing atau ada yang mau bertanya mengenai satu dua hal. Terima kasih, Saudara Cendra. Ungkap oleh Romo. Bahkan banyak juga ancaman. Tapi juga banyak hal positif yang saya percaya Ibu Bapak sendiri mengalaminya dalam profesi Bapak Ibu sebagai pendidik. Tadi Romo Bagus sudah membukakan wawasan kita, mengajak kita untuk kembali pada fitrah kita sebagai pendidik. Maka sekarang kesempatan, mumpung masih ada Romo Bagus, ada tanggapan, pertanyaan, atau sesuatu yang membuat kita lebih enak di dalam diskusi ini. Silahkan, siapa yang mau bertanya? Bertanya atau menanggapi, tidak harus bertanya. Ada? Atau semua terhenyak ini, Romo? Ya. Silahkan. Ya, Pak siapa? Mari silahkan Pak. Nyebutkan namanya dari unit mana ya Pak? Romo. Kalau saya punya karyawan apa namanya? Cek. Ya, baik. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi Romo Bagus. Pagi. Perkenalkan nama saya Yonas Romo begitu. Kayaknya kenal ya? Iya Romo. Kita pernah satu video bareng. Pertanyaan dari saya, apakah dalam proses saya menggarisbawahi tadi yang mungkin terakhir begitu ya mengenai hasrat begitu. Apakah hasrat itu bisa, kalau tadi kan sempat disampaikan bahwa hasrat itu mendalam begitu ya, sesuatu yang mendalam begitu. Tetapi apakah hasrat itu bisa berubah sesuai dengan kondisi, melihat dengan kondisi kita saat ini dengan penuh dinamikanya, apakah hasrat, andai kata kita memang sudah menemukan hasrat kita itu, apakah hasrat tersebut masih bisa berubah? Ya. Begitu kalau dari saya. Mungkin itu dulu saja, Suster, Bapak ya, Ibu Romo. Dan Romo. Terima kasih. Silakan. Saya kira masih bisa. Maka ada yang namanya pertobatan itu kan. Paulus itu kan hasratnya ya dalam arti tertentu berubah lah dengan pengalaman berjumpa dengan Yesus lalu buta itu ya. Lalu akhirnya dari pengejar orang-orang Kristen menjadi pembela utamanya gitu ya. Tetapi dalam arti tertentu hasratnya berubah. Tapi dalam arti tertentu juga tidak, karena dia ingin tetap memuliakan Tuhan. Hanya sekarang ini beda gitu ya. Nah, tergantung melihatnya di mana. Kalau hasrat terdalamnya itu lebih dalam, paling dalam itu mau menyerahkan diri untuk Tuhan, untuk berhubungan dengan Tuhan sebagai muridnya, sebagai apa yang terkasih gitu. Itu kemuridan kita sebagai orang Kristiani kan akhirnya seperti itu. Lalu hasrat ini diterjemahkan ke hasrat lain lagi, panggilan menjadi imam, suster, bruder, atau berkeluarga. Ini sebetulnya hasrat terdalamnya sama, mau memuliakan Tuhan dengan cara yang paling pas. Nah, caranya ini bisa berubah. Santo Ignatius mengatakan, kalau status hidupmu itu masih bisa diubah dan kamu mengubah boleh,
Tapi kalau tidak, perbaiki. Misalnya saya sudah imam, asal saya mengabdi Tuhan lalu mau berubah jadi awam gitu. Menurut dia nggak boleh, karena ini sudah nggak bisa diubah. Tetapi kalau memang itu belum jalan, dalamilah hasrat itu, gitu ya. Perbaiki, ada mindset yang berubah, gitu ya, pembaruan hidup, gitu. Nah, tapi hasrat terdalam yang sungguh-sungguh terdalam untuk mengabdi Tuhannya tetap, gitu ya. Nah, caranya bisa berubah kalau masih mungkin, tetapi kalau sudah tidak mungkin, perdalam, perbarui semangat itu, hasrat itu, sampai kita menemukan itu. Dalam keluarga juga kan, sebagai pendidik, ini gimana? Sebagai pendidik, itu kan masih bisa berubah kan? Boleh berubah, ini tidak berdosa, tidak menjadi pendidik itu. Banyak profesi lain yang juga mulia kan, tidak harus jadi pendidik. Tetapi apakah hasrat bertemu dengan orang, membina orang, membimbing orang, membuat orang punya makna hidup, itu bisa terlepas dari kita. Saya kok percaya tidak. Mungkin kalau Bapak Ibu ini nggak menjadi guru pun, jiwa sebagai guru itu apa ya, keutamaan menjadi guru akan tetap ada, saya kira. Ya. Nah, sebagai mungkin ya, kalau pekerjaannya berubah gitu ya, di situ pun kok karakter guru itu masih ada ya. Nah, ini berubah atau tidak, Yonas? Hasratnya tidak berubah kan, dalam arti tertentu menjadi pendidik, menjadi pembimbing manusia lain, bertemu dengan manusia lain itu asik gitu. Tetapi profesi luarannya itu bisa berubah ya. Maka itu yang pertama. Dalam banyak kasus hasrat kita sebagai orang baik Kristiani itu mungkin tidak berubah kalau sudah dijiwai. Ada orang yang teolog yang mengatakan kalau orang itu sudah pernah punya iman, sungguh-sungguh beriman itu nggak akan pernah kehilangan kok. Orang yang merasa kehilangan iman itu sebetulnya belum pernah beriman sungguh-sungguh, hanya merasa beriman tapi sebetulnya belum. Maka bisa hilang. Kalau orang yang sungguh-sungguh beriman, Yudas itu sebetulnya pernah sungguh-sungguh mencintai Yesus apa tidak? Kayaknya kok tidak gitu ya. Petrus itu sungguh mencintai Yesus, berkhianat sedikit balik lagi. Kalau Yudas enggak, karena sejak mungkin memang cintanya itu KW gitu. Nah, kalau kita itu sebagai orang Kristiani kan bisa diandaikan sudah punya itu ya, arah dasar itu. Nah, kemudian yang itu asal yang sungguh paling dalam. Kemudian yang lebih kurang mendalam daripada itu mungkin profesi itu sarana gitu ya. Tetapi ini bisa dianggap cukup dalam juga. Itu yang pertama. Yang kedua, itu kalau menyangkut secara umum ya, orang yang hidupnya masih belum jelas gitu, tidak punya hasrat yang paling dalam ke Tuhan juga kayak nggak serius, ke mana-mana juga nggak serius, lalu berubah gitu ya, menemukan hasrat yang sejati. Seperti Matius itu juga ada. Jadi kurang lebih begitu, ada banyak variasi gitu ya. Tapi kebanyakan untuk kita, hasrat terdalamnya semoga tidak berubah. Hasrat yang lebih tidak selevel itu, yang lebih ini tengah gitu katakanlah, bisa berubah. Ya, tergantung situasi tadi ya. Baik, silakan kalau ada komentar atau pertanyaan. Ya, silakan. Siapa yang mau berkomentar atau mau bertanya lagi? Ya, Bu Tea mau bertanya? Ya, setelah Bu Tea ya, Bu Elvira. Minta izin, Romo. Ini tadi saya lebih kepada ketidakjelasan. Karena maaf tadi mungkin dari TK, pastor tadi bicara ketika pandemi, pendidikan itu tidak memberikan cara teknis. Pastor tadi bicara seperti itu, terus kelanjutannya apa? Itu yang kurang saya tangkap. Bisa memberikan itu, Pastor. Itu ya. Sekarang giliran saya tidak terlalu menangkap pembicaraan Ibu karena terpotong-potong. Bisa diulangi sedikit.
Eh, pertanyaannya, minta tolong penjelasannya kembali, Pastor. Tadi Ya, Pastor bicara ketika itu tidak memberikan perlindungan secara teknis. oke. Itu Ya, ya. ada di Bukan situ. perlindungan, tapi jasa teknis atau keterampilan teknis saja, tetapi lebih pada pendampingan pada manusia yang sedang bertumbuh. Itu makna profesi pendidik yang awal ya, yang asli. Bukan terutama skill. Kalau skill itu bisa kursus gitu ya, bukan pendidikan dalam arti sebenarnya. Bahkan kalau zaman sekarang hal-hal tertentu bisa dipelajari sendiri dengan lebih baik tanpa guru gitu ya. Ya enggak? Kalau ada pertanyaan apakah sekolah masih akan relevan dalam hal-hal teknis, mungkin tidak ya. Orang bisa sekarang ini kursus fotografi online, masak online, itu banyak sekali dan saya tahu tuh teman-teman saya ikut selama pandemi ini. Bahkan yang spiritual online juga banyak gitu ya. Tetapi perjumpaan personal, pertemuan manusia dengan manusia yang akhirnya membawa perubahan, membawa makna hidup, itu masih menjadi ranah pendidik sebetulnya. Entah itu sekolah, entah pendidik-pendidik itu sebagai pribadi, atau orang tua gitu ya. Maka itu yang saya katakan tadi ya, profesi sebagai pendidik itu tidak terutama diukur pada kesuksesan teknis, bahwa anak didik bisa mengerjakan soal ini, anak didik punya kemampuan ini. Kalau pendidikan yang sejati, hanya di pendidikan yang sekarang ada kecenderungan untuk itu. Yang diukur adalah kemampuan-kemampuan teknis, kemampuan-kemampuan skill gitu ya saja. Apakah itu tidak penting? Cukup penting, tetapi bukan yang paling penting kalau kita mau melihat arti profesi. Kurang lebih seperti itu. Apakah jelas itu ya? Ya, terima kasih Romo. Tadi soalnya Romo bicara terlalu cepat, jadi kurang bisa ditangkap tadi. Terima kasih untuk penjelasannya. Ya, terima kasih. Terima kasih, Romo. Nama saya Elvira. Saya berterima kasih atas materi yang sudah Romo share. Ada pencerahan yang saya temukan dalam membangun kembali karisma dan spiritualitas sebagai pendidik, yaitu hal biasa, jadi asik dan kreatif. Lalu ada mengubah point of view, lalu membutuhkan imajinasi baru, bukan hanya sekedar rutinitas, dan kita menetapkan hal-hal yang personalized sehingga memberikan kebermaknaan. Terima kasih banyak Romo. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Suster Chandra. Terima kasih. Masih ada waktu. Iya, Bu. Baik, Romo, saya Ika dari SD Mari Bintang Laut. Saya ingin bertanya dari pengalaman hidup saya. Begini Romo, saya kan sebagai guru pendidik ya. Anak-anak didik saya itu untuk pengetahuan, saya boleh katakan tidak begitu menuntut mengajari dengan serius karena teknologi itu sangat membantu dan mendukung tentang pengetahuan ya. Nah, saya ingin bertanya, bagaimana sikap saya sebagai pendidik untuk menghadapi atau untuk menuntun siswa saya menjadi karakter dan mental yang kuat dalam menghadapi keadaan seperti ini, yaitu keadaan pandemi atau ya yang kita alami ini semua. Kalau saya lihat, saya ingin maksudnya gini, saya ingin siswa-siswa saya itu mempunyai karakter dan mental yang kuat. Itu aja. Terima kasih Romo. Baik. Generasi yang dihasilkan oleh krisis
itu bisa secara umum menjadi generasi yang seringkali lebih tangguh dalam sejarah ya, daripada generasi yang lahir dalam masa kemakmuran. Nah, tetapi ini tidak otomatis. Ini butuh proses. Anak-anak yang berada di dalam situasi prihatin itu punya kemungkinan untuk bertumbuh, tetapi juga kadang-kadang kalau tidak dibimbing, itu keprihatinan itu, kemiskinan, perang, pengungsian, itu membunuh mereka. Ya, yang mau saya katakan adalah bahwa setiap krisis itu bisa menjadi kesempatan yang lebih baik daripada kemakmuran bagi orang untuk menempa jiwa, gitu ya. Dan mungkin kita sendiri dari pengalaman tahu kebenaran itu. Nah, tetapi butuh proses. Nah, prosesnya seperti apa? Disinyalir kalau generasi yang sekarang itu makin rapuh ketika menghadapi ketidakbermanaan, ketika menghadapi krisis. Mereka gampang patah katanya. Ya. Maka butuh dukungan yaitu konektivitas. Mereka itu dambaannya adalah to be connected. Terhubung dengan banyak hal tetapi mendalam. Menurut riset gitu ya, karakter generasi Z itu adalah connected but alone. Mereka terkoneksi dengan banyak hal, dengan gadget, dengan macam-macam pengetahuan tadi, yang Ibu katakan tadi, wah mereka tahu banyak, lebih tahu banyak daripada kita, gitu ya. Tetapi mereka merasa sendirian di dalam hidup ini. Maka kalau ditanya caranya gimana, menurut saya yang paling dasar, kita membuka diri untuk menemani mereka. Tidak usah punya prapaham, tidak usah khawatir saya punya apa ya untuk mendampingi, tidak, dampingi aja. Sediakan waktu, sediakan energi untuk bertemu dengan mereka sebagai pribadi. Lalu dari sana ada proses. Kalau harus bingung dulu berdua atau dengan murid dengan guru sama-sama bingung kan boleh, mencari bersama kan boleh. Malah indah itu dalam arti tertentu ya. Tidak persis sama karena kita lebih tua, tetapi juga kita bisa belajar dari mereka gitu ya. Saya itu punya ijazah doktor teologi gitu ya. Apakah saya lebih puas membaca buku teologi dalam bahasa Jerman atau berdialog dengan anak teman saya ini yang masih umur 14 tahun berdebat mengenai iman? Kok saya lebih puas dengan perbincangan saya dengan anak ini ya? Karena ini nyata gitu ya. Ini anak umur 14 tahun dan sedang bertanya Tuhan itu ada apa enggak? Apakah agama itu bisa dipercaya lebih daripada ilmu gitu ya? Saya mendengarkan di mobil nyetir, anak ini ikut, akhirnya ikut saya beberapa jam gitu ya. Kita ngobrol banyak mengenai kehidupan gitu. Dan saya tidak, pengetahuan saya berguna, tetapi bukan itu yang membuat perjumpaan ini mengasihkan untuk saya dan dia gitu ya. Tetapi keterbukaan masing-masing gitu. Sampai orang tuanya bilang, ini baru pertama kali anak ini terbuka sama orang, Romo. Bahkan sama kami aja dia nggak mau. Banyak ceritanya, protes-protes gitu, tapi tidak bercerita mengenai hidupnya gitu ya. Kenapa dia bisa begitu gitu ya. Nah, jadi pengetahuan itu anak ini membaca ilmu yang sains sekarang mungkin lebih banyak daripada saya gitu ya. Saya kalah pengetahuannya dari segi yang kayak begitu. Tetapi kalau saya tidak judgmental, lalu dia bilang, maminya ternyata bilang, oh menurut dia Romo tidak fanatik, meskipun Romo tidak, kalau Tuhan itu diprotes tidak marah, tapi bisa mendengarkan. Nah ini kritik dia untuk guru-gurunya. Dia bilang kalau guru-gurunya di sekolah itu marah ketika dia protes gitu ya, tidak sabar dengan pertanyaan dia, langsung memberi jawaban, tapi menurut dia ini bukan yang saya tanyakan. Nah itu sikap itu yang harus dihilangkan, bahwa kita punya semua jawaban gitu. Dari awal bukan, kita menemukan jawaban itu dalam proses itu gitu ya. Kalau unsur pendidikan personalnya loh, kalau unsur pengetahuan, kalau guru fisika ada rumus, ya benar, itu pasti ada gitu ya. Dan itu sudah selama-lamanya ya begitu. Tetapi dalam hidup, pendampingan, karena itu yang penting, bukan hanya pengetahuan, itu fisika itu untuk apa sih dalam hidup? Kamu jadi ahli ini untuk apa sih nanti?
itu sudah bukan ranah ilmu fisika, itu ranah pendidikan gitu ya. Kamu jadi dokter, kamu jadi ahli ini, ahli itu untuk apa sih? Bagaimana kamu tetap bisa hidup dengan sukacita gitu? Itu maka panggilan menjadi mentor juga ya, bukan hanya pendidik di depan kelas guru, tetapi menjadi mentor. Itu mereka membutuhkan sekarang. Saya kalau bimbingan skripsi, bimbingan tesis hari-hari ini di fakultas gitu atau di universitas itu ya, saya merasa anak generasi sekarang itu membutuhkan pendampingan, bukan hanya yang akademis, tetapi yang lebih personal. Itu mereka sungguh-sungguh membutuhkan itu ya. Dulu saya menganggap ya kalau bimbingan tesis skripsi itu ya pokoknya ilmiah gitu. Enggak. Dan itu ada baiknya bahwa mereka menuntut supaya jangan hanya itu gitu ya. Tapi juga jangan kebablasan gitu ya. Terus kita tidak punya boundaries, tidak punya batas. Itu yang bisa menjadi perkara sekarang. Baik, mungkin itu. Terima kasih, Suster Chandra. Terima kasih semua. Terima kasih Romo. Saya kira sudah dulu ya. Mungkin Romo juga masih ada acara lain. Sekali lagi kita berterima kasih pada Romo dan kita memberi tepuk tangan untuk itu. Terima kasih banyak. Terima kasih, sampai ketemu lagi Romo. Sampai ketemu. Terima kasih. Selamat sore teman-teman semua. Ya. Baik yang sudah pernah ketemu maupun yang belum. Ya. Terima kasih. Terima kasih.